Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Diah Kusumaning Tias, Sofi Khotun Maula, Evi Zahratul Jannah, Nita Ayu Lestari, Sururi Nufus, dan Bella Vinta Maulia. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang materi buku teks. Definisi buku teks. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang buku, menjelaskan bahwa buku teks pelajaran pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi yang selanjutnya disebut buku teks adalah buku acuan wajib untuk digunakan di satuan pendidikan dasar dan menengah atau perguruan tinggi yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kepribadian, penguasaan ilmu, pengetahuan dan teknologi, peningkatan kepekaan dan kemampuan estesis, peningkatan kemampuan kinestesis, dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan. Muslis pada tahun 2010 menjelaskan bahwa buku teks adalah buku yang berisi uraian bahan tentang mata pelajaran atau bidang studi tertentu yang disusun secara sistematis dan telah diseleksi berdasarkan tujuan tertentu, orientasi pembelajaran, dan perkembangan siswa untuk diasimilasikan. Sedangkan menurut Arigan dan Tarigan, pada tahun 1986, buku teks adalah buku pelajaran dalam bidang studi tertentu yang merupakan buku standar yang disusun oleh para pakar dalam bidang itu untuk maksud-maksud dan tujuan instruksional, yang dilengkapi dengan sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh para pemakainya di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, sehingga dapat menunjang sesuatu program pengajaran. Berdasarkan beberapa definisi di atas, buku teks digunakan untuk mata pelajaran tertentu. Penggunaan buku teks didasarkan pada tujuan pembelajaran yang mengacu pada kurikulum. Selain penggunaan buku teks, guru dapat menggunakan sarana-sarana atau teknik yang sesuai dengan tujuannya. Penggunaan yang menggabungkan buku teks, teknik, dan sarana lain ditujukan untuk memudahkan pemahaman materi oleh pengguna buku teks, khususnya siswa. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi buku teks bagi guru yaitu untuk membuat desain pembelajaran, untuk mempersiapkan sumber-sumber belajar lain, untuk mengembangkan bahan belajar yang konstekstual, untuk memberikan tugas, dan menyusun bahasan evaluasi. Sedangkan fungsi buku teks bagi siswa yaitu untuk mempersiapkan diri secara individu atau kelompok sebelum kegiatan belajar di kelas dimulai, berinteraksi dalam proses pembelajaran di kelas, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru, dan mempersiapkan diri untuk tes atau ujian formatif dan sumatif. Menurut Andi Prastowo, fungsi bahan ajar atau buku teks yaitu bagi pendidik, menghemat waktu pendidik dalam mengajar, mengubah peran pendidik dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator, meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif, pedoman bagi pendidik yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi kompetensi yang semestinya diajarkan kepada peserta didik. Dan yang terakhir, alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran. Selanjutnya, fungsi bagi peserta didik menurut Andi Prastowo yaitu peserta didik dapat belajar tanpa harus ada pendidik atau teman. Peserta didik dapat belajar kapan saja dan di mana saja yang ia kehendaki. Peserta didik dapat belajar sesuai kecepatannya masing-masing. Peserta didik dapat belajar menurut yang dipilihnya sendiri, membantu potensi peserta didik menjadi pelajar yang mandiri, pedoman bagi peserta didik yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari atau dikuasai. Dan yang terakhir, pedoman bagi peserta didik yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari atau dikuasai. Selanjutnya ada tujuan buku teks. Tujuan adanya buku teks yaitu untuk memudahkan pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran,
memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengulangi pelajaran atau mempelajari pelajaran yang baru. Dan yang terakhir, menyediakan materi pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Kegunaan buku teks yaitu membantu peserta didik dalam melaksanakan kurikulum karena disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku. Menjadi pegangan guru dalam menentukan metode pengajaran. Memberi kesempatan bagi peserta didik untuk mengulangi pelajaran atau mempelajari materi yang baru. Memberikan pengetahuan bagi peserta didik maupun pendidik. Kegunaan buku teks juga untuk meningkatkan perhatian dan motivasi belajar, memberikan variasi dalam belajar, memberikan struktur yang memudahkan belajar, menyajikan inti informasi belajar, memberikan contoh-contoh yang lebih konkret, merangsang berpikir analisis, dan memberikan situasi belajar yang tanpa tekanan. Karakteristik buku teks. Menurut Prastowo pada tahun 2012 menyebutkan bahwa terdapat 4 karakteristik buku teks secara umum. Karakteristik tersebut antara lain yaitu 1. Diterbitkannya dan memiliki ISBN. Buku teks pelajaran yang baik harus secara formal diterbitkan oleh penerbit. Buku yang diterbitkan secara formal juga disertai dengan ISBN yang menandakan bahwa buku tersebut telah secara legal atau sah terdaftar sebagai buku terbitan. Buku yang secara formal diterbitkan juga memiliki kualitas yang baik karena sebelumnya telah melalui pemeriksaan kelayakan terbit dan dapat digunakan. Karakteristik yang kedua yaitu memiliki misi utama. Buku teks pelajaran harus dibuat dan disusun dengan misi tertentu. Misi utama penyusun buku teks yaitu 1. Optimalisasi pengembangan pengetahuan deklaratif dan prosedural. Yang kedua, pengetahuan tersebut harus menjadi target utama dari buku pelajaran yang digunakan. Karakteristik buku teks yang ketiga yaitu mengacu pada program Depdiknas, yang di situ ada memberi gambaran secara jelas tentang keterpaduan atau keterkaitan dengan disiplin ilmu lainnya, mengikuti kurikulum pendidikan nasional yang sedang berlangsung, dan yang terakhir berorientasi pada keterampilan proses dengan menggunakan pendekatan konstekstual, teknologi dan masyarakat, serta demokrasi dan eksperimen. Karakteristik buku teks yang terakhir yaitu memiliki berbagai macam keuntungan. Antara lain, buku teks pelajaran membantu pendidik melaksanakan kurikulum. Buku teks pelajaran juga merupakan pegangan dalam menentukan metode pengajaran. Buku teks pelajaran memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengulangi pelajaran atau mempelajari pelajaran baru. Buku pelajaran dapat digunakan untuk tahun-tahun berikutnya dan jika direvisi maka dapat bertahan dalam waktu yang lama. Buku teks pelajaran yang uniform memberikan kesamaan mengenai bahan dan standar pengajaran. Buku teks pelajaran memberikan kontinuitas pelajaran di kelas yang berurutan sekalipun pendidik berganti. Buku teks pelajaran memberikan pengetahuan dan metode mengajar yang lebih mantap jika guru menggunakan dari tahun ke tahun. Unsur-unsur buku teks. Menurut Prastowo pada tahun 2011 terdiri atas judul, kompetensi dasar atau materi pokok, informasi pendukung, latihan, serta penilaian. Judul buku. Nama. Judul buku terdiri dari nama, identitas sebuah buku yang membedakan suatu buku dengan buku lainnya. Selanjutnya, kompetensi dasar atau materi pokok berupa teks-teks atau materi yang sesuai dengan kompetensi dasar yang digunakan dalam penyesuaian materi-materi yang ada dalam buku juga haruslah materi yang akurat, mutakhir, serta sesuai dengan konteks peserta didik. Pentingnya penyesuaian materi ini juga akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya ada informasi pendukung. Informasi ini berguna untuk memperkuat materi yang dijabarkan, dapat dilengkapi gambar, dialog, dan lain sebagainya. Dan latihan.
Latihan merupakan tugas-tugas yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik untuk mempraktikkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik terhadap materi ajar yang diberikan dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, penilaian. Penilaian merupakan suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka membuat keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.